Bab 3. Mengajar di istana belakang. Sebenarnya apa yang sedang terjadi di dalam sana? Tidak tahu. Pertanyaan itu dari Gao Shun, jawaban tegasnya dari Jin Shi. Mereka berdiri di depan aula perkuliahan di istana belakang. Di dalamnya, para selir berperingkat tertinggi sedang mengikuti semacam pelajaran, konon demi membantu mereka memenuhi tugas mereka sebagai selir. Di sekeliling mereka, para kasim dan dayang-dayang bawahan yang sudah diusir keluar dari aula berdiri dengan ekspresi sama bingungnya seperti Jin Shi. Beberapa bahkan menempelkan telinga ke pintu. Tidak ada yang membuat seseorang lebih penasaran daripada diberitahu bahwa sesuatu adalah rahasia. Namun rahasia apakah gerangan itu? Satu alasan khusus yang membuat rasa ingin tahu begitu menggelitik adalah bahwa sang pengajar adalah seorang pelayan muda berbintik-bintik. Tidak ada yang bisa menjelaskan dengan tepat apa yang sedang ia lakukan di sana. Semuanya bermula sekitar 10 hari yang lalu. Jin Shi, masih dalam pakaian tidurnya, mengamati Mao Mao membersihkan ruangan, hanya awal dari hari kerja yang panjang dan berat seperti biasa. Kalau Tuan mencari sarapan, Nyonya Suiren sedang menyiapkannya sekarang, katanya. Satu orang sudah lebih dari cukup untuk menyiapkan makan pagi, jadi sementara Suiren mengerjakan itu, Mao Mao mulai membersihkan kamar. Waktu yang terbuang berarti ia tidak akan pernah menyelesaikan semua pekerjaan di gedung ini sebelum siang. Si dayang tua memang sangat memanfaatkan asisten barunya. Entah apa yang membuatnya kesal padaku, pikir Mao Mao. Jika memang ada, kemungkinan karena ia diam-diam menanam benih beberapa tanaman herbal obat di taman, namun ia tidak mengira ada yang sudah mengetahuinya. Meski begitu, jantungnya mulai berdegup lebih cepat. Kemudian Jin Shi berkata, karena selir murni yang baru telah tiba, istana belakang meminta agar para selir diberikan pendidikan. Selir murni adalah salah satu dari 4 wanita berperingkat tertinggi di istana belakang, dan gelar itu sudah kosong sejak akhir tahun lalu. Begitukah? Jawab Mao Mao tanpa tertarik, sambil terus membersihkan debu. Ia mengusap kain pel sekuat tenaga di lantai, seolah papan kayu itu sudah membunuh orang tuanya dan ia sedang membalasnya. Itu sudah menjadi bagian dari rutinitas hariannya sejak ia ditugaskan untuk melayani Jin Shi secara pribadi. Mungkin ada pekerjaan lain yang bisa ia lakukan, namun pekerjaan pelayanan satu-satunya yang ia kenal, dan jujur saja, ia tidak bisa memikirkan pekerjaan lain apa yang mungkin itu. Jadi ia menenggelamkan diri dalam pekerjaan bersih-bersih seolah hidupnya bergantung padanya. Jin Shi kadang-kadang menatapnya dengan pandangan tidak setuju, namun menurut Mao Mao, jika ia tidak memberikan instruksi yang spesifik, ia tidak berkewajiban untuk melakukan apapun secara khusus. Kini Jin Shi berjongkok sehingga pandangannya sejajar dengan Mao Mao. Ia memegang semacam gulungan. Mereka membutuhkan seorang pengajar. Oh, apakah mereka sudah punya seseorang yang dimaksud? Kamu. Mao Mao secara refleks menatap Jin Shi. Mungkin tidak ideal bagi seorang gadis pembersih untuk memandangi majikannya langsung seperti ia sedang menatap kotoran di sudut ruangan, namun kebiasaan lama susah hilang. Itu memancing ekspresi yang sulit ditebak dari Jin Shi. Candaan yang bagus, Tuan. Siapa yang bercanda? Jin Shi memperlihatkan gulungan yang dipegangnya. Ekspresi Mao Mao menjadi gelap saat membacanya, karena apa yang tertulis di sana sangat menyusahkan. Sungguh, ia ingin berpura-pura gulungan itu tidak ada. Kamu tidak bisa lolos dari ini hanya dengan pura-pura tidak melihat. Maksud Anda apa? Aku tahu kamu tadi membacanya. Aku melihatnya. Itu pasti hanya hayalan Anda. Jin Shi menggulung membukanya lagi dan menunjuk langsung pada bagian yang paling menyusahkan dari semuanya. Ia mendorong surat itu ke arah Mao Mao. Keras kepala sekali. Lihat ini. Dukungan langsung. Mao Mao diam. Kata-kata selir bijaksana, Li Hua, tergantung tepat di samping jari Jin Shi. Kali ini ia sudah keterlaluan, pikir Mao Mao. Hitung aku di luar, hanya itu yang ia katakan,
Dan demikianlah, untuk hari itu, masalah pun ditutup. Namun keadaan itu tidak bisa bertahan lama. Keesokan harinya, gulungan lain tiba dengan permintaan yang sama. Kali ini, dukungan diberikan oleh selir Gyokuyo. Dengan 2 dari selir-selir agung sudah membubuhkan nama mereka pada surat-surat itu, bahkan Mao Mao pun tidak bisa lagi mengabaikannya. Ia dengan mudah bisa membayangkan si selir berambut merah itu tertawa riang dalam hati. Permintaan kali ini juga menyertakan keterangan bahwa honorarium yang sesuai akan diberikan. Mao Mao sudah menyerah, meski dengan banyak helaan napas dan bergidik, sehingga ia mengirim surat ke rumah langkah pertama yang diperlukan untuk mempersiapkan tugas yang diminta darinya. Yang dimaksud rumah, bagaimanapun, bukanlah Luomen, melainkan para kupu-kupu malam yang sudah seperti orang tua baginya. Beberapa hari kemudian, barang-barang yang ia minta datang bersama faktur dari si nyonya tua. Mao Mao rasa harga yang dipasang si orang tua sudah benar-benar dinaikkan, namun demikian ia diam-diam menambahkan 1 nol lagi ke angkanya sebelum menyerahkan tagihannya kepada Jinshi. Jinshi memperhatikannya dengan seksama namun tampak siap untuk menerima harganya, ketika Suiren muncul entah dari mana dan berkata sambil terkikik, "Saya rasa tinta angka ini sedikit berbeda warnanya dari yang lain." Ia merebut faktur dari tangan Jinshi dan mengembalikannya kepada Mao Mao. Perempuan tua yang licik, pikir Mao Mao. Selama Suiren ada, sulit bagi siapapun untuk mempermainkan sang tuan muda yang terlindungi itu. Mao Mao tidak punya pilihan selain mengakui harga aslinya. Seandainya mereka mau, Jinshi dan Suiren bisa saja berpendapat bahwa Mao Mao seharusnya menanggung biaya itu sendiri, sehingga ia cukup lega ketika mereka dengan sukarela membayar jumlahnya. Ketika barang-barang dari para kupu-kupu malam itu dikirim, Mao Mao hampir mendorong Gao Shun ke samping dan mengambilnya sendiri. Jinshi sama penasarannya dengan anak anjing yang kepo, namun Mao Mao dengan teguh menolak untuk membuka segel manapun, dengan cepat meminta sebuah gerobak dan membawa barang-barang itu pergi. "Bolehkah saya membantu?" tanya Gao Shun. Namun Mao Mao sopan menolaknya, membawa perolehannya ke kamarnya. Jinshi menuntut untuk melihat apa yang ia terima, namun ia membuka matanya selebar-lebarnya dan menatapnya dengan tajam, dan setelah sesaat Jinshi diam-diam mundur. Ia sungguh tidak bisa memperlihatkan bahan ajar yang sangat penting itu. Mao Mao sudah memutuskan, jika ia akan melakukan ini, ia akan melakukannya dengan benar. Akhirnya, hari itu pun tiba. Untuk pertama kalinya sejak lama, Mao Mao menginjakan kaki di istana belakang, di istana dalam. Ia mendapati aroma feminin yang samar meresap di tempat itu, terasa anehnya menenangkan. Aula perkuliahan yang sudah disiapkan untuknya sebenarnya cukup besar, cukup untuk menampung beberapa ratus orang. Dulu aula itu adalah kamar tidur para dayang di masa mantan kaisar, ketika jumlah penduduk istana belakang meledak dan kamar-kamar individual tidak bisa dibangun cukup cepat untuk mengimbanginya. Kini, aula itu sebagian besar tidak terpakai. Sungguh pemborosan membiarkannya berdiri kosong, namun akan menjadi pemborosan yang lebih besar lagi jika dirobohkan. Memang, banyak bangunan seperti itu bertebaran di istana belakang. "Aku tidak membutuhkan semua ruang ini," pikir Mao Mao. Ia tidak mengajarkan sesuatu yang sangat penting, jadi mengapa begitu banyak orang yang berkumpul? Para selir berperingkat menengah dan rendah beserta rombongan mereka nyaris mengelilingi aula perkuliahan, sementara tidak sedikit dayang yang menonton dari kejauhan. Materi pelajaran dalam kesempatan ini sungguh tidak kecil pentingnya bagi para selir dan gundik. Dalam pengertian tertentu, bahkan bisa dikatakan menyangkut masa depan negeri, namun bagi Mao Mao, semuanya hanya memancing helaan napas panjang. "Baik, dengarkan," kata Jinshi. Hanya selir-selir tinggi yang menerima pengajaran. Mungkin seseorang mengharapkan kekecewaan di antara para selir berperingkat rendah atas pengumuman ini, namun sebaliknya, banyak dari mereka tampak puas sudah sempat sekilas melihat Jinshi. Setidaknya separuhnya tampaknya datang hanya untuk melihat atau bahkan sekadar mendengar suaranya. Mereka bergelantungan di tiang-tiang dan pagar di mana-mana. Pemandangan itu terlihat terlalu dramatis bagi Mao Mao,
namun tidak sedikit Dayang yang melakukannya. Kadang-kadang ia bertanya-tanya apakah Kasim ini sebenarnya bukan sejenis roh jahat yang menyihir orang-orang di sekitarnya. Ketika saatnya tiba, Mao Mao memasuki aula perkuliahan dan mendapati Jinshi mengikutinya di belakang. Ia mengepalkan rahangnya dan menatapnya tajam. "Apa?" tanyanya, namun Mao Mao hanya mendorongnya keluar dari ruangan. Sosoknya yang langsing itu terbukti cukup merepotkan untuk didorong keluar. "Tapi kenapa?" katanya. "Karena apa yang akan berlangsung di sini adalah rahasia, bersifat privat, dan sama sekali bukan untuk orang luar. Saya diminta untuk mengajar para selir yang terhormat, dan sepengetahuan saya, Tuan Jinshi, Anda bukan salah satu dari mereka." Kemudian ia menutup dan mengunci pintunya. Ia menghembuskan napas panjang, lalu memandangi aula perkuliahan dengan saksama. Ada 9 orang yang hadir, 4 selir tinggi, masing-masing dengan 1 Dayang, dan Mao Mao. Terdengar desas-desus dari balik pintu. Karena ia mengusir Jinshi, kemungkinan besar ia punya perasaan kuat bahwa seseorang, atau beberapa orang, sedang berusaha keras untuk mendengarkan. Mao Mao mendorong gerobak kecilnya ke tengah aula, lalu pelan-pelan menundukkan kepala. "Salam hormat saya kepada para nyonya yang terhormat. Saya, Mao Mao, dengan rendah hati memperkenalkan diri sebagai pengajar Anda." Selir Gyokuyo, seindah biasanya, memberikan lambaian kecil yang ramah. Dayang utamanya, Hong Niang, mengamati ini dengan penuh keraguan. Selir Lihua akhirnya sudah mendapatkan kembali sebagian besar daging di tulangnya, dan ia mengamati Mao Mao dengan tenang. Hal yang sama tidak bisa dikatakan untuk Dayang yang mendampinginya, yang wajahnya menyeringai ketika melihat Mao Mao. Mao Mao menikmati momen itu. Adapun selir Lishu, ia memancarkan sedikit rasa gugup yang sama seperti biasanya. Tidak diragukan lagi ia berusaha ekstra hati-hati dengan 3 selir tinggi lainnya di sekitar. Dayang yang mendampinginya tidak terlihat lebih nyaman dari nyonyanya, namun cara ia yang jelas-jelas bertekad melindungi sang selir membuat hati Mao Mao tersenyum. Akhirnya, yang terakhir dari para wanita agung itu. Sebuah wajah yang belum pernah Mao Mao lihat. Wanita muda yang menggantikan salah satu mantan selir tinggi itu kira-kira seusia Mao Mao. Ia adalah Lo Ulan, selir murni yang baru. Rambut hitamnya disanggul tinggi di kepalanya, dan sebagai ganti tusuk rambut ia menggunakan bulu burung dari wilayah selatan. Pakaiannya mengisyaratkan ia mungkin seorang putri dari tanah selatan, namun fisiknya lebih mencirikan orang dari utara. Dayangnya pun tampak sama, dan Mao Mao menyimpulkan bahwa gaya berpakaian itu mungkin merupakan pilihan pribadi. Lo Ulan tidak sepesona Gyokuyo, dan tidak semempesona Lihua. Berbeda dengan Lishu, ia sudah cukup umur untuk berbagi ranjang dengan kaisar, namun untuk saat ini, tidak tampak seolah ia akan mengancam keseimbangan halus istana belakang. Namun kostum itu, menjadikannya yang paling mencolok dari keempat selir tinggi sejauh ini. Terutama, riasannya menonjolkan sudut-sudut matanya sedemikian tegas sehingga mustahil untuk menebak bagaimana sebenarnya mata itu terlihat. Mao Mao hampir tidak bisa membayangkan bagaimana tampilan sang selir tanpa kosmetik. Tapi itu bukan urusanku. Setelah perkenalan kecilnya selesai, Mao Mao mengeluarkan setumpuk buku teks dari antara perlengkapannya dan mulai membagikannya, satu untuk setiap selir. Masing-masing bereaksi berbeda saat menerima salinannya, mata yang membelalak, tawa geli yang terhibur, pipi yang memerah dengan marah, dahi yang berkerut. Kira-kira seperti yang kuduga, pikir Mao Mao. Selanjutnya ia mengeluarkan sekumpulan alat. Sekitar separuh dari yang hadir memandanginya dengan bingung, sementara sebagian besar lainnya tampaknya tahu untuk apa alat-alat itu. Segelintir yang berada di antara keduanya tidak tahu persis, namun sepertinya menebak dan tersipu. Saya ingin menekankan bahwa apa yang akan saya ajarkan berikut ini adalah rahasia dagang dari Taman Kaum Wanita, dan tidak boleh dibocorkan kepada pihak luar, kata Mao Mao. Lalu ia menginstruksikan murid-muridnya untuk membuka buku teks mereka ke halaman 3. Kira-kira 2 jam kemudian,
kuliah Mao Mao akhirnya selesai. Mungkin aku terlalu banyak membahas sekaligus, pikirnya, bahkan Mao Mao sendiri merasa sedikit kelelahan. Ia berjalan ke arah pintu aula perkuliahan dan membuka kuncinya. Berlangsung cukup lama juga. Sang Kasim tampan masuk dengan santai. Ia memang terlihat sedikit kesal, dan entah mengapa, pipi dan telinga kirinya memerah. Mao Mao setidaknya cukup baik hati untuk tidak secara terang-terangan menuduhnya menguping. Jinshi memandangi ruangan yang baru ia masuki dengan takjub yang membisu. "Ada apa, Tuan?" "Kamu mengambil kata-kata dari mulutku," katanya, menatap Mao Mao dengan teliti. "Saya tidak mengerti maksud Anda." Ia hanya memberikan para selir istana belakang pelajaran dalam pengetahuan yang diperlukan, sesuai permintaan. Adapun para selir secara individu, respons mereka terhadap kuliah Mao Mao adalah sebagai berikut. Gyokuyo sangat antusias. "Akhirnya, ada trik-trik baru," ia berkata. Hong Niang mendampinginya dengan ekspresi kelelahan yang biasa. Ia mungkin juga sesekali melempar tatapan ke arah Mao Mao, namun sang pengajar memilih untuk mengabaikannya. Pipi Li Hua sedikit memerah, namun jarinya menelusuri halaman saat ia mengulang pelajaran. Ia tampak sangat puas. Dayang yang bersamanya semerah lobak dan memandang ke bawah dengan teguh, gemetar. Li Shu berada di sudut ruangan dengan dahinya menempel ke dinding. Bergumam, "Tidak bisa. Aku tidak mungkin bisa. Tidak mungkin." Semua darah telah surut dari wajahnya. Dayang yang mendampinginya, yang baru saja dipromosikan menjadi dayang utamanya, Mao Mao percaya ia mengenali wanita itu sebagai pencicip makanan Li Shu yang dulu, menepuk-nepuk punggungnya dengan menghiburkan. Adapun Lo Ulan, ia menatap ruang kosong dengan ekspresi jauh. Mao Mao tidak bisa menebak apa yang mungkin ia pikirkan. Dayangnya tidak terlalu yakin apa yang harus dilakukan dengan buku teks yang tergeletak di hadapan mereka. Dengan sedikit rasa malu, ia mengemasnya dalam sehelai kain pembungkus. "Aku tidak peduli apa yang mereka lakukan dengannya," pikir Mao Mao saat ia membereskan barang-barangnya dan menerima segelas air dingin. Ia menghembuskan napas. Ia lelah, namun bayangan amplop penuh uang yang akan ia terima sedikit mengikis kelelahannya. Setiap selir diizinkan untuk menyimpan bahan ajar yang telah mereka terima. Ada yang menggenggam buku mereka dengan penuh kasih sayang, sementara yang lain menyentuhnya hanya dengan ketakutan yang nyata. Bagaimanapun, Mao Mao mendesak mereka untuk membungkus barang-barang itu dalam kain perjalanan agar tidak terlihat, dan lebih lanjut, mengulangi bahwa barang-barang itu tidak boleh diperlihatkan kepada siapapun. Jinshi dan orang-orang lain yang dikecualikan dari kuliah mengamati semua itu, kebingungan. "Sebenarnya apa yang kamu ajarkan kepada mereka?" tanya Jinshi. Mao Mao tidak menatap tepat ke arahnya, melainkan ke suatu tempat sedikit melewatinya. "Lain kali Anda bertemu Kaisar, tanyakan apa pendapat beliau tentang pelajaran saya," katanya. Adapun isi pengajarannya, ia akan biarkan itu menjadi bahan imajinasi Jinshi.